Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara. Lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja. Lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara. Lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja. Lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara. Lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja. Lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Dari kawasan SMK Negeri 3 Singaraja, Suara Teknika, Media Informasi dan Edukasi. Hai, selamat pagi sahabat Teknika. Kembali berjumpa bersama saya Gus De Bagus. Kali ini di STEM C Flash untuk edisi hari Sabtu malam minggu ya, Bu ya. Oke, edisi malam minggu hari ini itu hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024. Dan kali ini saya bersama dengan narasumber yang luar biasa. Jauh dari Abian Semal ke Singaraja. Wow. Kali ini saya bersama dengan Ibu Ika Desi Budiarti ya, yang mana beliau adalah fasilitator untuk guru penggerak ya, yang hadir kali ini di acara panen hasil dari hasil belajar. Oh, hasil belajar. Oke, baik. Kalau gitu kita langsung nanya aja sama Ibu ya. Siap. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Pak Gusti. Waduh, Ibu dari SMA Negeri 2 Abian Semal. Apian Semal. Baiklah, bisa perkenalkan diri dulu untuk sahabat Teknika atau sapa dulu Ibu, silakan. Halo, Suara Teknika gitu. Perkenalkan, nama saya Ika Desi Budiarti. Saya adalah guru matematika dari SMA Negeri 2 Abian Semal. Iya. Dan saat ini sedang mengunjungi panen hasil belajar atau Lokakarya 7 dari teman-teman calon guru penggerak yang ada di Angkatan 10 Kabupaten Buleleng. Karena kebetulan saya bertugas sebagai fasilitator di 2 kelas di Buleleng. Aduh, luar biasa banget ya. Dan ternyata ibunya adalah fasilitator, kalau dibilang PGP Bu ya. Pendidikan guru penggerak. Pendidikan guru penggerak, harus tahu karena kalau saya lihat itu ada CGP gitu, terus ada BGP Bu ya. Sekarang PGP, kita harus tahu itu kepanjangannya apa gitu Bu ya. Oke, ya Ibu, bagaimana hari ini kehadirannya untuk melihat panen hasil belajar dari para guru Jadi penggerak? panen hasil belajar itu adalah kayak pemuncaknya atau pamuncak dari kegiatan belajarnya. Jadi kegiatan belajarnya para guru-guru hebat di Buleleng yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak sudah 6 bulan ya. Sudah 6 bulan berjalan, mereka mengikuti pendidikan baik sinkronus, asinkronus, seperti itu, baik pendidikan melalui LMS, ada juga yang melalui web meeting, bisa juga pendampingan, seperti itu kan, didampingi oleh pengajar praktik seperti itu. Dan sekarang ini mereka sedang memamerkan hasil belajarnya. Program-program terbaik apa yang mereka miliki yang tentunya wajib banget berdampak pada siswa. Oke, baik. Dan ini pastinya sangat
banyak pengunjungnya Bu hari ini Iya, ya. benar banyak Oke, banget. itu penuh aula nih. Aula penuh, di luar juga Penuh yang ya? pengunjungnya juga penuh. Waduh. Keren lah. Iya betul banget. Dan mungkin kalian juga bisa lihat ini. Kebetulan ada siaran langsungnya sebenarnya Bu ya, iya. yang bisa dilihat di YouTube SMK Negeri 3 Singaraja Official ya. Dan pastinya di sini nggak kalah keren. Oke, saya juga lihat di sana ada, waduh, apa namanya, expo ya Bu ya, Expo, iya, ada dari para guru penggerak yang hari ini lagi menunjukkan hasil belajar. belajarnya. Waduh, Ibu, pengalaman menjadi guru penggerak bagaimana sih Bu hingga bisa lolos? Iya. Jadi kalau saya sendiri mengawalinya itu di pengajar praktik sebenarnya. Oke. Di pengajar praktik saya mendampingi waktu itu di Badung ya, di Badung satu kelas di Badung. Jadi mendampingi benar-benar bagaimana kita ini teman belajar sebenarnya. Jadi bukan mentornya, Iya. bukan coachnya Iya. yang melatihnya bukan, tapi kita teman belajarnya dari rekan-rekan guru agar bisa belajar dengan nyaman. Misalnya kayak kita sama siswa, Iya. siswa kalau dia ditemani oleh temannya kan nyaman ya. Iya, Nah, betul. itulah konsepnya, makanya guru penggerak itu ditemani juga oleh guru dalam belajarnya. Belajarnya. Kemudian itu di angkatan 4 saya. Kemudian angkatan 8 saya bertugas keluar Bali nih Pak. Waduh. Nah, fasilitator tapi juga, fasilitator oke, di ya. Kupang. Bukan di Kupang, di Alor, NTT. Nah, angkatan 8 fasilitator di NTT dan angkatan 10 ditugaskan lagi di Bali di Buleleng ini. Oke. Itu perjalanannya ya. di Waduh, guru penggerak. perjalanan Iya. sama Bu. Iya. Oke, dan bagaimana sih Bu pengalamannya ketika Ibu harus ya menjadi fasilitator di luar kota ini Bu? Gimana Bu? Karena fasilitator itu adalah angkatan udara. Wah, Jadi ada wah istilahnya keren angkatan ya. udara ya. Enggak isi senjatanya kan Bu Iya. ya, enggak isi. Senjatanya adalah laptop. Waduh. Dan Oke. kuota gitu ya, itu Betul. senjatanya kalau angkatan udara. Jadi Ya. bisa dinikmati tanpa meninggalkan tugas saya, karena saya sendiri seorang guru. Oke, Ya, betul. saya kan seorang betul. guru nggak boleh meninggalkan tugas. Iya. Anak-anak tuh nggak boleh ditinggal. Jadinya bisa dilaksanakan setelah jam mengajar seperti itu kan. Ya seperti yang saya bilang, angkatan udara itu temannya adalah laptop dan kuota. Jadi bisa mendampingi dengan nyaman. Begitu juga seperti sekarang angkatan 10 saya menemani 24 orang guru di Buleleng yang tersebar dari Pemutaran sampai Sawan. Wah, seperti itu luar biasa. Dan di kota juga ada pastinya. Nah itu tuh semua saya lebih menemaninya adalah di sesi sinkronus asinkronus, tidak langsung ke tempat mendampingi, karena kita punya tim. Saya punya 4 orang pengajar praktik istilahnya. Mereka lah yang langsung terjun ke sekolah-sekolah mendampingi, sedangkan saya mendampingi di LMS dan di web meetingnya. Seperti itu. Berarti Ibu ngeceknya langsung di laptop. Ya, gitu, jadi Bu, kita ya. umpan balik atau apa kita lakukan via udara, seperti via daring. Oke, dengan senjatanya Ya, yang dengan kuat. senjatanya yang kuat. Jangan lupa wifi-nya Bu ya. Itu senjata utama tuh. Oke, baik. Dan Ibu pastinya ketika harus menjadi fasilitator, apa sih yang membuat Ibu menjadi, wah ini tertantang banget nih saya menjadi fasilitator. Oke. Waduh, dan ini wah luar biasa juga ternyata ya, ngatur waktunya Ibu. Gimana ini Bu, Iya. silakan. Kalau di fasilitator, kenapa saya lanjut ke fasilitator seperti Iya, itu? silakan. Tentunya karena kita sudah merasakan seperti apa keberdampakan dari program ini ya. Keberdampakan dari program ini terhadap guru-guru dan juga terhadap siswa. Bagaimana kita bisa lebih secara masif untuk menggerakkan teman-teman. Iya. Nah, menggerakkan Oke. teman-teman untuk bagaimana pembelajarannya itu lebih berpihak kepada siswa. Mm. Itu seperti itu semangat utamanya. Iya. Semangat utamanya bahwa agar saya tidak hanya oke, saya sudah bisa, Mhm. teman-teman sekitar saya sudah bisa, kenapa saya tidak berdampak lebih luas? Iya, Nah, betul. dengan cara menjadi fasilitator seperti Iya. ini kan, agar keberdampakan itu bisa lebih luas dan bisa juga membantu paling tidak menjaga kualitas pendidikan di Bali ini. Betul. Seperti itu kan Wah, ya. luar biasa ya Bu ya. Jadi semakin tinggi, semakin banyak pelajar, tapi semakin bisa berbagi dengan Iya, banyak karena orang. Belajar itu dari berbagi. Betul. Belajar itu dari berbagi. Kalau kita sudah bisa berbagi, itu berarti sebelum berbagi itu harus belajar kan? Nah, betul. Jadi kalau sudah siap berbagi, berarti kita sudah siap juga untuk belajar. Dan Karena sudah siap menjadi tujuan guru. utamanya kalau kita sebagai seorang individu itu adalah bagaimana menjadi pembelajar sebanyak hayat Iya, kan? betul. Seperti itu kan. Oke, guru penggerak banget nih ya. Oke. Dan Bu, bagaimana sih Ibu mengatur waktu kan? Ibu udah berkeluarga nih Iya. ya. Pasti banyak ada kegiatan ngayah lah, terus ada kegiatan lain, gimana ini Bu? Iya.
Kalau saya prinsipnya itu kerjakan semua dengan hati. Nah, dalam artian fokus. Fokus, atur waktu, tetapkan skala prioritas seperti itu kan. Apalagi kalau terkait pendidikan guru penggerak itu sangat-sangat fleksibel dalam artian sudah ditekankan dari pusat bahwa kita tidak boleh meninggalkan kelas untuk pendidikan ini. Jadi semua itu harus dilakukan di luar jam mengajar. Nah, berarti kan saya mengajar pagi, mengampu 2 kelas itu bisa mulai dari jam 2 sampai malam. Nah, dan itu tidak sering. Nah, itu hanya kurang lebih sebulan atau 3 minggu itu 2 kali pertemuan bersama, 2 kali bersama saya, 1 kali bersama instruktur. Itu kan jadi sebenarnya tidak mengganggu ini pendidikan guru penggerak ini karena hanya sesi sinkronus itu 3 kali. 3 kali, 2 kali bersama fasilitator, 1 kali bersama instruktur, dan itu dilaksanakan di luar jam mengajar. Di atas jam 2 pastinya kan, di atas jam 2. Seperti itu. Jadi nanti dari saya juga enak karena saya tidak harus meninggalkan jam. Dari rekan-rekan guru penggerak yang saya dampingi juga enak karena dia tidak harus meninggalkan siswanya untuk belajar. Selebihnya itu adalah mereka belajar daring, saya belajar di LMS secara asinkronus, saya juga menemani secara asinkronus. Waduh, betul banget ya. Jadi ya udah semuanya bisa diatur dengan baik ya, Bu ya. Diatur, dan saat memang sudah harus mendampingi, taruh yang lain, fokus dulu. Saat di rumah fokus sama dulu. anak-anak gitu. Fokus jalan-jalan nanti. Fokus jalan-jalan. Seperti hari ini saya fokus jalan-jalan. Oke. Dan juga fokus podcast dulu ini. Oke. Baik, Ibu Ika ya. Dan bagaimana sih sebenarnya Bu tips Ibu, kan Ibu guru matematika. Kalau saya tadi bilang Ibu seperti guru bahasa Inggris loh. Ternyata banyak juga yang memandang lain ya Bu ya. Katanya Ibu guru apa lagi Bu? Kalau nggak, saya jarang bisa ditebak sebagai guru matematika. Kalau nggak guru bahasa Inggris, bahasa Jepang, kalau nggak guru TIK. Entah kenapa saya dianggap seperti itu. Oke, karena senjata Ibu laptop mungkin ya. Oke. Ya, jadi karena biasanya kalau guru matematika itu menyeramkan. Itu pandangan anak-anak biasanya ya, termasuk saya waktu jadi siswa. Jadi kalau udah waduh ini gurunya sekarang masih marah. Takut nggak Pak? Enggak. Malah saya senang pengen diajar sama Ibu matematika. Oke, gimana sih Bu pengalamannya Ibu menjadi guru matematika di SMA Negeri 2 Abian Semal? Oke. Nah, ini balik lagi sebenarnya ke target awal itu seperti apa? Kenapa sih pengen jadi guru matematika gitu ya? Padahal nih guru matematika itu adalah guru yang punya stigma negatif ya karena sudah dibawa dibawa dogma dari masyarakat bahwa matematika itu susah, matematika itu menyeramkan gitu kan. Nah, dari sana sebenarnya kenapa sih pengen jadi guru matematika? Tujuan utamanya itu adalah ingin membuat matematika itu jadi dicintai oleh semua orang gitu. Bagaimana bisa menyederhanakan matematika yang dari ilmunya itu masuk ke saya, ke anak-anak itu jadi gampang anak-anak. Nah, itu tujuannya. Jadi kenapa saya pengen jadi guru matematika, dan akhirnya tercapai menjadi guru matematika. Dan harus saya terapkan nih, gimana nih saya bisa menyederhanakan bahasa matematika itu bisa masuk ke anak-anak seperti itu kan. Jadinya ya banyak hal ya yang bisa dilakukan sebenarnya di guru matematika itu ya. Jadi mengemasnya bisa dalam bentuk game, dalam bentuk edukasi yang terbaru, bisa juga yang terpenting itu adalah anak-anak bisa melihat kebermaknaan dari matematika itu dalam kehidupannya. Seperti itu kan, itu yang terpenting agar mereka bisa menemukan istilahnya, oh di sini ya digunakan ini, oh ini ya kalau istilahnya di matematika itu aha momennya. Gitu. Itu yang kunci pentingnya untuk masuk ke matematika agar disenangi anak-anak. Betul banget ya, yang sebenarnya juga itu nggak ruwet banget Bu ya. Kalau itu kan penting juga matematika, karena dalam ya kehidupan itu kalau nggak ngerti matematika susah hitung uang terutama nih Bu. Bagi uang terutama Ibu ya. Oke. Nah, kalau Ibu sendiri bagaimana sih tips Ibu mengajar Bu? Kalau guru penggerak itu kan sekarang memang diajarkan biar kalau bukan guru penggerak aja, semua guru Bu ya. Harapannya semua ya. Jadi semua itu harus ada sejenis games, kemudian ada trik-trik dari guru-guru sendiri dengan mode pembelajarannya. Gimana Bu? Kalau kemarin ini saya menerapkan berbasis virtual reality. Pakai VR ya. Di sini sudah? Ada yang sudah ya. Ada yang sudah ya. Oke, bisa collab nanti berarti ya. Iya betul. Ya, jadi gini ya, ada banyak hal yang bisa kita lakukan
digunakan di matematika, dan itu tidak selalu harus terkait teknologi juga sebenarnya. Jadi kalau kemarin kita coba dengan di sekolah itu menggunakan virtual reality. Jadi anak-anak itu kita membuat skenario masalah. Oke. Nah, kalau matematika itu kalau nggak kasih masalah dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak tidak akan menemukan kebermanfaatan kan. Betul. Nah, jadi skenario masalah itu kita bawa ke VR-nya. Kita buatkan skenario VR. Nih, contohnya saya lagi ngajar bunga majemuk. Kemarin ini ngajar bunga majemuk. Kalau ngajak anak-anak ke bank langsung itu kan enak ya. Iya, Nah, betul, enak Ibu. banget ya. Cuman kan anak-anak remaja 34 siswa, banknya parkirnya kecil, lobbynya kecil. Nanti saya diprotes sama banknya ya kan. Diprotes sama banget. banknya. Jadi saya buatkanlah dia skenario di bank. Dalam suatu bank mereka bisa melihat informasi-informasi. Ini sekaligus penguatan literasi numerasi. Iya, betul. Nah, jadi dia mengumpulkan informasi itu selama berkeliling di skenario VR ini berkeliling. Terus instruksi saya adalah silakan bergantian kamu mencoba virtual reality ini, kemudian kumpulkan informasi yang bisa kalian dapatkan dari sana. Bisa jadi satu orang mendapatkan informasi A, orang lain ada tambahannya. Iya, Nah, betul. itu ada proses kolaborasi di sana kan sama anak-anak. Kemudian setelah itu ada masalah yang disajikan dan mereka selesaikan di meja kelompok. Masalahnya itu kemudian disajikan dalam bentuk gallery walk. Nah, jadi biar nggak karena biasanya kalau guru saya tanya kalau udah diskusi kelompok yang kerja itu saja. Iya, biasanya Kemudian gitu, yang ya. presentasi itu saja. Nah, biar semua aktif bekerja, salah satu caranya adalah saya memastikan bahwa apa yang kalian sajikan di kertas plano ini semua kelompok itu harus paham. Yang nggak bisa wajib bertanya, yang bisa wajib menginformasikan dan beri mereka ruang. Iya. Beri mereka ruang untuk melakukan proses itu. Jadi jangan terlalu terburu-buru dengan waktu seperti itu kan, beri mereka ruang. Kemudian setelah itu mereka mempresentasikannya juga harus divariasikan nih, nggak boleh yang maju itu saja. Iya, gitu betul. kan. Jadi pakai gallery walk, di di dinding-dinding tuh mereka tempel, ada satu orang sebagai penjaga stand, mirip seperti Lokakarya sekarang gitu kan, diadaptasi dari Lokakarya sekarang sebenarnya. Ada penjaga standnya, yang lain berkunjung nanti balik ceritakan pengalaman apa yang didapat, seperti itu kurang lebih. Waduh, luar biasa ya Bu ya. Dan ini benar-benar membuat kenyataan matematika itu menyenangkan. Iya. Oke, ada lain nggak Bu? Hal lain lagi ya? Kalau Nah, sama juga seperti selanjutnya habis itu saya mengajar anak-anak terkait anuitas. Nah, anuitas itu kan seperti kayak minjem di bank, seperti apa sih angsurannya, tabel Oke. angsurannya. Nah, mereka kan harus paham, apalagi sekarang ada literasi finansial. Iya, betul. Paling tidak bisa anak-anak itu sudah paham terkait bahayanya pinjol, seperti apa. Mereka itu kita bermain peran nih. Mereka berperan sebagai sales dari finance, Iya. sales dari atau marketing dari bank. Marketing dari bank kita bermain peran seperti itu. Mereka harus menyiapkan tabel-tabel angsuran. Nah, itu bisa pakai Excel atau mereka hitung sendiri bagaimana anuitasnya berapa, Iya. dan mereka mempromosikan atau mensaleskan apa yang mereka buat seperti itu. Jadi ada bisa bermain peran juga di matematika seperti itu. Oke, langsung berarti ya Bu Iya, ya, dicoba. Oke, kalau Ibu sendiri punya sejenis games nggak kalau ngajar matematika Bu? Games ya, dalam artian games Ya, yang mungkin, berbasis teknologi ya banyak. ada ya, Bu, ya? Itu Ada. punya- Kita pakai GameKit, pernah Educaplay, Booklet, kayak gitu Canggih ya. banget ibunya ya. Dan itu sebenarnya saya dapat dari teman-teman di sekolah juga. Kita kan Oke. ada komunitas belajar, mereka saling berbagi. Oh, ini seru nih, Saya kita punya coba. ini, Ini seru, oke. kita coba. Waduh, Gitu. enak Jadi juga ya Bu beragam ya. Ah. Oke, baik. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi nih untuk para guru juga semuanya ya. Bahwa dengan kita bekerja sama bersama rekan sejawat juga sangat penting ya Bu benar ya. banget, Oke, benar banget. saling sharing, Iya. kemudian juga membuat pembelajaran menjadi menyenangkan Iya. untuk siswa. Bisa Fokusnya- nyerap ide dari teman-teman. Betul banget Ibu. Oke, baik Bu. Untuk kedepannya Bu, harapan bersama dengan ya para guru penggerak ya. Oke, dan juga siap. pastinya untuk yang belum tergabung sebagai guru penggerak, Iya. silakan Ibu bisa dikasih. Oke. Ke depan mengakhiri pendidikan guru penggerak itu sebenarnya bukan mengakhiri, tapi memulai amanah baru. Iya.
bagi teman-teman guru penggerak yang angkatan 10 terutama nih yang akan segera mengakhiri pendidikan, saya berpesan bahwa ini bukan akhir kita dari dalam pendidikan, bahwa nanti setelah selesai ini dilupakan semua, jangan seperti itu. Karena Bapak Ibu dari guru penggerak ini memegang peranan penting bagaimana bisa menggerakkan diri, itu yang penting dulu, menggerakkan diri sebagai pemimpin pembelajaran. Saat kita sudah bisa merdeka sebagai pemimpin pembelajaran, maka intervensi apapun tidak akan berpengaruh kepada kita. Kita bisa merdeka untuk membelajarkan anak-anak, merdeka untuk mengisi kelas kita dengan hal-hal yang positif seperti itu, dan pasti akan selalu tumbuh inovasi-inovasi baru, ide-ide baru, karena kemerdekaan atau inovasi itu muncul dari kemerdekaan diri dulu. Jadi Bapak Ibu harus siapkan diri untuk merdeka dulu dalam entah sebagai guru penggerak ataupun yang tidak berlabel sebagai guru penggerak, itu sama, itu harus siap untuk merdeka agar bisa terus berinovasi. Waduh, luar biasa. Oleh karena itu mari menjadi guru yang oke. Oke, baiklah. Terima kasih Ibu ya. Mungkin harapan untuk Ibu ke depannya juga boleh mungkin disampaikan. Sekaligus juga mungkin mau salam-salam gitu ya buat rekan-rekan di Abian Semal. Mungkin silakan Ibu. Harapan saya adalah ayo kita sama-sama Bapak Ibu tidak usah memikirkan polemik-polemik di luar. Kita berperan penting sebagai seorang guru, yang terpenting adalah kita memfasilitasi siswa di sini. Fokus kita adalah siswa, seperti itu kan ya. Jadi mari tumbuhkan motivasi dari dalam diri dulu bahwa kita ini butuh belajar. Saat gurunya sudah punya motivasi bahwa dia harus siap dan terus untuk belajar, maka untuk membelajarkan siswa itu akan jauh lebih gampang karena dia sudah punya motivasinya sendiri kan. Oke, jadi motivasi internalnya yang harus tumbuh dulu, tidak menunggu disuruh atasan, tidak menunggu instruksi, tidak harus ada surat tugas. Belajar itu karena kebutuhan. Karena itu yang ingin kita tanamkan ke anak-anak, maka kita sebagai guru harus menanamkan itu dulu kepada Iya, diri kita. betul banget. Wow, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu untuk Ibu kita ini. Oke, baik. Nggak apa, supporternya ada 1 tapi udah 1000 ya. Baik Bu, mungkin mau salam-salam buat teman-teman. Salam-salam Silakan, Ibu. untuk semuanya ya. Iya, Kemudian boleh. untuk calon guru penggerak angkatan 10 baik yang ada di Gianyar, Tabanan dan Buleleng, yang sedang melakukan proses yang sama. Semangat, lagi sebentar lagi pendidikannya berakhir, dan itu adalah awal mula Bapak Ibu untuk menjadi penggerak-penggerak di kelas Bapak Ibu dan juga di sekolah dan juga di lingkungan. Pastikan apa yang dilakukan itu berdampak untuk semua dan konsisten lakukan. Kemudian untuk rekan-rekan guru di seluruh Bali, mari kita bersama jaga kualitas pendidikan Bali, karena kita adalah aktor utama dari pendidikan ini untuk menemani anak-anak kita. Iya, baik. Terima kasih Ibu Ika ya atas waktunya, sudah menyempatkan diri berbincang-bincang ya, sudah berbagi juga meskipun ini masih kurang ya, kita sebenarnya pengen banyak gali lagi nih, tapi nanti aja kita gali ya. Oke, siapa tahu ada informasi terbaru lagi dari Ibu Ika. Oke, Ibu sudah beli oleh-oleh untuk ke Abian Semal? Nanti saya berkunjung, pasti saya bawa. Baik, berarti sekarang lagi menikmati ya Bu ya? Oke, panen hasil belajar. Oke, baiklah. Demikianlah bincang-bincang kita sahabat Teknika untuk pagi hari menjelang siang hari ini ya, bersama dengan Ibu Ika dari SMA Negeri 2 Abian Semal, yang kebetulan beliau adalah fasilitator PGP ya, pendidikan guru penggerak. Oke. Dan demikianlah STEMC Flash hari ini. Saya Gusdi Bagus, dan tetap semangat untuk para guru penggerak dan juga buat semua para guru yang merdeka ya. Salam SMK bisa, SMK hebat, majulah pendidikan Indonesia, dan salam dan bahagia. Sampai jumpa.